Assalamualaikum. Bertemu lagi di Daily Vlog Keluarga Vetra. Seperti biasa, vlog kali ini aku mau ajak kalian mengikuti aktivitas keseharianku sebagai ibu rumah tangga anak satu. Hari ini adalah hari Minggu, jadi waktunya aku libur masak. Nah, biasanya kalau setiap weekend itu aku jarang masak ya. Biasanya beli yang jadi aja, karena bagiku mau masak itu agak males juga ya. Paling kalau masak pun itu tuh yang gampang banget, kayak misalnya ikan asin, goreng tahu, sambal, dan ya kayak gitu-gitulah. Aku tuh nggak bisa ya masak yang susah-susah. Kalaupun masaknya susah itu paling juga ujung-ujungnya pakai bumbu instan. Tapi alhamdulillah suamiku nggak pernah protes, dia nurut-nurut aja apa yang aku masak. Dan seperti hari Minggu sekarang ini, kebetulan ini tuh jam menuju makan siang sekitar jam 11:30-an, dan si pas suami tuh pingin nyobain bakso yang deket TSM Bandung, TSM Mall ya. Itu tuh rekomendasi dari temennya, katanya enak. Nah, jadi akhirnya untuk makan siang kita mau nyobain bakso di sana aja. Nah, biar anteng, biasa ya Ojol tuh minta nonton, dan karena biar nggak rewel kalau makan di luar, jadi ya aku kasih aja ya. Tapi untuk sehari-hari aku tidak membiasakan Ojol untuk nonton di HP ya. Paling kalau di TV sih boleh-boleh aja, tapi kayak untuk di HP tuh sangat-sangat terbatas. Sehari pun aku kadang nggak pernah ngasih. Sebisa mungkin aku mengurangi screen time Ojol, karena mumpung masih 2,5 tahun juga kan, jadi ya pokoknya sebisa mungkin lah banyak-banyakin main aja, no gadget. Tapi kalau ada beberapa kondisi kayak sekarang ini lagi keluar, biar dia anteng ya barulah aku kasih. Itu pun nggak terus jadi kasih ya, diajak ngobrol sambil makan, jadi ya nggak full nonton gadget juga sih ke Ojilnya. Nah, baksonya ini sudah datang. Aku mau ngeracik bumbu, jangan lupa ya pedasnya yang banyak biar seger. Kalau untuk Ojil dikasih mangkok terpisah, jadi kalau buat Ojil tuh baksonya aja dari aku dan pas suami tanpa mie ya, karena Ojil nggak terlalu suka. Aku ngedit ini tuh sampai ngiler ya, pengen lagi. Dan baksonya tuh enak, bumbunya juga lekoh, mie-nya juga enak. Dan ayo kita meracik lagi sampai menemukan bumbu yang pas. Oh ya, jangan lupa ya, tadi si Pasu udah ngambil 2 kerupuk sebagai teman makan baksonya. Dan selamat makan. Oh ya, tumben banget ya hari ini pada hari Minggu, tapi tadi di jalan sepi. Dan ini pun di kedai bakso ini pun alhamdulillah sepi, cuman ada kita doang. Enggak, ketang sama ada satu lagi tadi yang cowok di sebelah kita seorang. Tempatnya tuh ada lesehan, ada kursi, tapi kita milih yang lesehan biar lebih nyaman aja. Cuman sayangnya karena nggak ada AC ya, adanya kipas angin, jadinya di sini tuh panas. Tapi untungnya sih sirkulasi udaranya cukup, jadinya ya nggak terlalu pengap. Dan di sini pun juga nggak cuman ada mie bakso doang sih. Aku lihat tadi ada mie kocok juga, mie ayam juga, dan ya lumayan lah, rekomendasi sekali makan bakso di sini. Nah, kalau Ojil dia sibuk dengan makan kerupuk. Gak tahu kenapa ya, Ojil tuh suka sekali dengan kerupuk. Jadi kalau makan tuh memang harus ada kerupuk. Padahal sebenarnya kalau kata dokter kan kerupuk itu nggak ada gizinya ya. Apalagi seumuran buat Ojil tuh sangat tidak direkomendasikan. Tapi ya kalau buat aku sih yang nggak ada aturan apa-apa untuk ngasih makan anak selama nggak berlebihan. Ya kalau Ojil lahap makan nasi pakai kerupuk, ya oke sih, aku kasih aja ya, dengan catatan selama tidak berlebihan ya. Mungkin untuk ibu-ibu yang punya anak makannya lancar, apa-apanya lancar, itu mungkin enak ya, nyaman. Tapi buat aku yang Ojil tuh susah makan, dia tuh baru mau makan memasuki usia 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun itu dia makannya kayak dikit-dikit, nasi nggak mau, bubur nggak mau, cuma mau makan kayak ayamnya aja. Tapi itu tuh porsinya kecil sedikit. Jadi dulu tuh aku sempet bingung dan stres karena Ojil nggak mau makan. Cuman makin kesini ya terserah Ojil maunya gimana, yang penting aku tetap ngasih makan dia walaupun ujungnya dilepeh nggak dimakan. Tapi ya udahlah, yang penting aku udah berusaha ngasih makan Ojil sampai akhirnya sekarang dia udah mau makan nasi. Nih lihat deh, baksonya tuh ini enak banget, full daging, kenyal, bumbunya juga oke, tanpa saus kecap pun
udah banget kerasa bumbunya gurih. Pokoknya ini worth it lah. Cuman aku belum tahu ya harga semangkoknya berapa. Jadi ya mari kita habiskan dulu dan bayar dan pulang. Duh, mohon maaf ya, cara makanku tidak cantik karena ini tuh kan baksonya panas, pedas, dan juga ini tuh keringetan banget, jadinya nggak karuan. Tapi alhamdulillah aku tetap menikmati sih karena baksonya enak. Tadi habis makan bakso kita habis sekitar 50 ribuan. Itu tuh bakso 2 porsi, kerupuk 2, dan minuman 2. Ya lumayan lah ya untuk harga di situ dengan bakso yang enak dan lokasinya yang di pinggir jalan itu worth it lah. Terus tadi juga pulangnya tetap jalanan masih lowong, aneh ya. Padahal deket mall, hari Minggu biasanya tuh kalau lewat situ selalu ramai, tapi tadi alhamdulillah sepi banget. Jadi kita tuh nyampe sekitar jam 12:30 karena emang deket jaraknya. Terus habis makan bakso, istirahat, zuhur. Habis itu ojol tidur, kita ikutan tidur deh. Gitu ya, kalau weekend tuh emang aku nyantai banget lah, kayak ada suami di rumah, menikmati lah itu me time, kayak bisa tidur siang dengan bebas, nonton, nggak nyuci, nggak masak juga, pokoknya mah nyantai lah. Kita juga makan sore tadi bikin seblak, iya makan seblak pakai nasi, itu karena aku ikut-ikutan si pak suami aja, karena bingung kan mau makan apa, yaudah si pas suami minta bikin seblak, jadi aku ikutan makan seblak, tapi dikit aja sih karena emang tadi belum lapar, masih kenyang banget itu makan bakso semangkok, jadinya ya cuman pakai nasi dikit. Sedangkan kalau si paksu itu nasinya porsi normal ya, makan pakai seblak pun, tapi dia nggak tapi dia nggak gemuk-gemuk anehnya. Kalau aku makan banyak langsung tuh gemuk. Timbangan belum pernah turun dari abis melahirkan, sekarang Oji udah mau 3 tahun tetap aja badanku gemuk. Walaupun sakit pun kayak nggak susah turun gitu. Sedangkan kalau Oji sakit seminggu tuh turunnya bisa 1 kilo. Si pas suami sakit sama turunnya bisa 1 kilo 2 kilo. Tapi anehnya aku mau sakit separah apapun, tapi amit-amit sih belum pernah sih sakit yang parah-parah banget, kayak misalnya cuma demam, batuk, pilek, pokoknya badan gak enak, seminggu aja tuh gak turun-turun. Alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah gitu, dikasih badan sehat walaupun iri, tapi yaudah gak apa-apa, nanti aja dietnya. Nah terus ini sekarang sekitar jam 5-an sore, si Pasu tiba-tiba minta dibikinin cemilan untuk nanti malam temen nonton bola. Dan akhirnya aku mau bikin bolu kukus aja yang simple, resepnya nggak ribet-ribet amat, dan yang pasti bahannya ada yang di rumah. Untuk bahan-bahannya tadi udah ditulis ya di video, jadi silahkan mencoba. Cara bikinnya pun tuh kan, aduh maaf ya masih belepotan. Cara bikinnya pun sangat mudah, cuma tinggal dicelup-celupin aja, dicampur-campur aja, udah jadi. Sebenarnya nggak perlu pakai mixer juga nggak apa-apa, tapi kayak aku kepo aja gitu, penasaran pakai mixer tuh hasilnya bakal kayak gimana. Nah tadi step-stepnya ikutin aja seperti yang aku di video, walaupun nggak tahu ya ini stepnya benar atau enggak. Aku juga nonton lagi di YouTube resep ini, udah beberapa kali coba sih dan alhamdulillah enak. Sekarang aku mau nyobanya yang bolu pelangi, jadi si adonan yang putih ini nanti aku akan kasih warna pink sama hijau, terus dikukus dan jadi deh. Oh ya, loyangnya ini sebelumnya udah aku kasih minyak ya, biar enggak lengket nanti pas dikukus. Terus yang pertama ini aku tuangin dulu adonan yang putihnya merata. Terus nanti sedikit-sedikit baru dikasih adonan yang warna pink dan hijau tadi. Terus dibentuk kayak marmer gitu loh, pakai tusuk sate. Tinggal kukus aku ngukusnya juga sekitar 20-30 menitan. Terus ya sudah matang. Sesimpel itu loh resep ini, dan enak loh hasilnya, walaupun tidak seempuk bolu kukus yang di pasaran sih, tapi buat aku dan keluargaku ini sudah sangat-sangat enak dan jadi salah satu alternatif jika tidak ada cemilan di rumah tapi pengen cemilan yang gak ribet, yang simple, yang bikinnya cepet, satset. Ya aku selalu bikin bolu kukus ini, jadi silahkan mencoba ya resepnya, wajib coba pokoknya.
Oh ya, sebenarnya aku tuh pengen coba bolu kukus yang beneran bolu kukus gitu, yang pakai pengembang yang sesuai resep, yang harus dikocok sampai warna putih ngemang itu. Tapi kayak aku belum menemukan resep yang simple dan pas, dan aku selalu gagal, ujung-ujungnya bantet. Jadilah aku sekarang kalau mau bikin bolu kukus ya dengan resep simple ini, cuman takaran sendok dan tanpa pengembang yang SP itu juga hasilnya udah enak dan lumayan kok. Dan untungnya lagi keluarga aku tuh nggak pernah kayak nggak pernah neko-neko gitu kalau soal makanan yang aku bikin. Walaupun kadang hasilnya gagal, tapi kata mereka asal yang penting enak, tidak beracun. Jadi ya udah habis aja gitu. Jadi ke aku yang bikinnya juga nggak kapok gitu walaupun itu gagal. Ya yang penting mah masih enak katanya, dan juga masih layak dikonsumsi. Nah ini setelah aku kukus sekitar 35 menitan, dan aku cek lagi ternyata di tusuk satenya udah tidak lengket, berarti artinya itu udah matang. Jadi siap diangkat dan didinginkan. Terus mari kita coba. Dan ini dia hasil akhirnya, walaupun tampilannya agak kurang bagus ya, tapi pas aku coba ini lembut dan enak, manisnya juga pas, cocok lah buat temen ngeteh atau ngemil.